Oke, langsung saja. Ini dia tabel perbandingan trigonometri sudut dari 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi nanti tabel ini patokan untuk mencari sudut berelasi di bagian selanjutnya. Silahkan dipelajari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama nanti di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan atau relasi dalam sudut trigonometri. Nah, dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu dimulai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, di kuadran 1 ini semuanya bernilai positif. Dimulai dari sudut sin, cos, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Kemudian kuadran 2 itu dimulai dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, di sini yang bernilai positif hanya nilai sin. Selebihnya nilainya nanti negatif, seperti selain sin berarti cos, tangen, dan lain sebagainya, nanti itu nilainya negatif. Rumusnya itu karena dia berada di 90 derajat sampai 180 derajat, maka 180 dikurang alfa. Ini rumusnya untuk kuadran 2 antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Pakainya yang ini. Kemudian yang ketiga itu kuadran ketiga dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Ini adanya di kuadran 3. Kemudian yang bernilai positif hanya tan. Selebihnya nilainya negatif seperti sin, cos, dan lainnya. Yang positif hanya tan di kuadran 3, batasnya antara 180 sampai 270. Nah, karena dia ada di kuadran 3, maka rumusnya 180 ditambah alfa. Kebalikannya dari kuadran 2. Kalau kuadran 2 tadi 180 dikurang alfa, tapi di kuadran 3 180 ditambah alfa. Kemudian di kuadran 4 itu batasnya dari 270 sampai dengan 360 derajat. Yang bernilai positif hanya nilai cos. Selebihnya nilainya negatif seperti sin, tan, dan lain sebagainya, nilainya nanti negatif. Yang nilai positif hanya cos. Kemudian rumusnya kita pakai 360 dikurang alfa karena dia berada di kuadran 4. Nah, hanya 3 ini. Jadi yang kuadran 2 180 dikurang alfa, kuadran 3 180 ditambah alfa, kuadran 4 360 dikurang alfa. Nah, untuk mencari ini semua kita mulai dengan contoh. Jadi sebelumnya kalian harus menghafal sudut istimewa yang sudah diajarkan sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai contohnya. Contoh, misalkan ada carilah sin 150 derajat. Oke, kita lihat 150 derajat itu berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 2, ya, antara 90 sampai 180, adanya di kuadran 2 kalau 150 itu. Maka kita pakai rumusnya yang mana? 180 dikurang alfa. Oke. Kemudian selanjutnya kita cari alfanya. Bagaimana cari alfanya? Jadi 180 dikurang berapa supaya jadi 150? Atau lebih gampangnya 180 dikurang 150 itu berapa? Ternyata jawabannya adalah 30. Maka yang dipakai yang ini. Jadinya sin 30. Nah, sin 30 itu berapa? Sin 30 itu nilainya setengah. Oke. Sin tadi di kuadran 2 nilainya adalah positif, berarti benar, setengah. Ini jawaban dari sin 150. Jawabannya adalah setengah. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi kalau mau cari sin 150, kita lihat dulu angkanya. 150 itu berada di mana? Kuadran 1 kah? Kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4? Nah, sudah jelas 150 itu adanya di kuadran 2. Nah, karena sin berarti nanti nilai terakhirnya adalah positif. Sekarang rumusnya pakai yang ini, 180 dikurang alfa. Oke, berarti sin 180 derajat dikurang alfa. Nah, 180 dikurang berapa alfanya ini supaya nanti menjadi 150? Ternyata 30. Kalau bingung langsung aja 180 dikurang 150 isinya adalah berapa alfanya? 30. Nah, nanti yang dipakai adalah sin 30. Sin 30-nya.
Sin alfanya yang dipakai ini tidak usah. Nah, sin 30 berdasarkan sudut istimewa dia bernilai setengah. Nah, karena sin berarti nilainya positif. Itu contoh yang pertama. Oke, sekarang contoh yang kedua kita langsung tulis saja. Nah, contoh yang kedua ini adalah carilah nilai cos dari 225 derajat. Nah, kita lihat 225 derajat itu berada di kuadran berapa? Kuadran 1 tidak mungkin, cuma sampai 90 derajat. Kuadran 2 hanya sampai 180 derajat. Kuadran 3 sampai 270 derajat. Berarti dia 225 derajat ini berada di kuadran 3 antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Maka rumusnya kita pakai yang 180 ditambah alfa. Berarti cos 180 derajat ditambah alfa. Nah, 180 derajat ditambah apa? Berapa? 180 derajat ditambah berapa supaya nilainya atau hasilnya 225 derajat. Nah, lebih gampangnya adalah 225 dikurang 180. Jadi jawabannya adalah cos 180 ditambah berapa? 45 derajat. Maka 180 tambah 45 225 kan? Jadi yang dipakai adalah cos dari 45 derajat. Nah, sesuai atau berdasarkan dengan sudut istimewa, cos 45 derajat itu berapa nilainya? Nilainya adalah setengah akar 2. Nah, sampai di situ belum selesai. Kita lihat dulu. Cos adanya di kuadran 3 kan tadi kan? Karena dia 225. Nah, kuadran 3 itu yang positif hanya tan. Tan nilainya positif, berarti selebihnya nilainya negatif. Maka kita tinggal tambahkan negatif. 1/2 akar 2. Ini jawabannya. Oke, saya ulang satu kali lagi. Jadi kalau cari cos 225, kita lihat angkanya dulu. Angkanya itu ternyata berada di antara 180 dan 270 derajat. Itu adanya di kuadran 3. Maka kita harus menggunakan rumus 180 ditambah alfa. Kita lihat berarti karena dia cos berarti cos 180 ditambah alfa. Nah, untuk mencari alfa berarti caranya ada dua. Yang pertama, 180 ditambah berapa supaya jadi 225. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau susah 225 dikurang 180, maka nanti hasilnya adalah alfa itu tersendiri. Jadi ternyata sudah dicari 225 itu adalah 180 ditambah 45. Nah, sama seperti yang pertama tadi, kita pakai yang belakangnya saja, yang alfanya saja. Karena 45 berarti cos 45 derajat sama dengan, nah, berdasarkan sudut istimewa tadi cos 45 itu nilainya 1/2 akar 2. Ini saya hapus dulu. 1/2 akar 2. Nah, kita lihat dia berada di kuadran 3 dan yang nilainya positif hanya tangan nilainya positif. Selebihnya berarti nilainya apa? Negatif. Oke, berarti karena dia cos berarti nilainya adalah negatif. Ini contoh yang kedua. Kemudian kita lihat untuk contoh yang ketiga. Oke, yang ketiga, sin 300 derajat. Nah, sin 300 derajat. Kita lihat lagi, kuadran 1 tidak mungkin sampai 90, kuadran 2 180, kuadran 3 hanya 270. Berarti dia berada di kuadran 4 antara 270 dan 360. Benar ya, 300 itu berarti ada di kuadran 4. Oke. Nah, berarti kita pakai rumus apa? Pakai rumusnya
360 dikurang alfa. Ini pakai rumusnya. Jadi kita tulis karena dia sin berarti sin 360 derajat dikurang alfa. Oke, sama kayak tadi yang sebelum-sebelumnya soalnya. Gimana caranya? Caranya adalah 360 dikurang berapa supaya hasilnya 300 derajat, atau 360 langsung dikurang 300. Berapa nilainya? Berarti sin 360 derajat dikurang 60 derajat. Nah, dikurang 60 derajat hasilnya kan 300. Berarti yang kita pakai adalah sin berapa? 60 derajat. Berdasarkan sudut istimewa, sin 60 derajat itu nilainya setengah akar 3. Oke, kita lihat lagi. Dia kan sin ya, sin 300 adanya di kuadran 4. Nah, kuadran 4 berarti sin itu nilainya apa? Nilainya negatif. Kenapa? Karena di kuadran 4 yang nilainya positif hanya nilai cos. Berarti selebihnya selain cos nilainya negatif. Tinggal kita tambahkan nilainya negatif setengah akar 3. Nah, ini adalah contoh dari sudut berelasi di trigonometri. Oke, mudah-mudahan dari pembelajaran ini dapat dimengerti dan dapat dipahami untuk mengetahui nilai-nilai di masing-masing kuadran trigonometri tersebut. Sekian dari saya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.